Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, diberkatilah saudara-saudara yang hadir di ibadah kedua ini, khususnya yang akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah saudara sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap lambaikan tangan. Bisa beri tepuk tangan pada Tuhan kita Yesus. Saya percaya hati saudara bersuka cita setelah memuji Tuhan, menyembah Tuhan adalah satu kegirangan bagi Daud. Ya, bagi Daud memuji Tuhan itu sesuatu yang sangat dia cintai. Kiranya kita juga mencintai hadirat Tuhan, mencintai untuk memuji dan menyembah Tuhan, itu ada sukacita yang besar yang akan didapatkan. Sebab kita bukan menyembah sesuatu yang mati, kita menyembah Yesus yang hidup. Ya, Yesus yang berkuasa, Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita puja, yang kita agungkan saat ini. Nah, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara membuka di dalam Yohanes 8 ayat 32. Di sini saya beri judul kebenaran yang memerdekakan. Ya, apakah kebenaran yang memerdekakan itu? Kemerdekaan, kebenaran yang melepaskan kita, kebenaran yang membebaskan kita. Apa yang dimaksud dengan kebenaran itu? Mari kita menyimak bersama-sama di dalam Roma, Yohanes 8 ayat 32 maksud saya. Kita baca ayat ini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran, ini rahasianya. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan membuat kamu merdeka. Kebenaran yang kita ketahui itu membuat kita bebas. Ya, saudaraku, pastilah di tempat ini dan setiap orang merindukan kemerdekaan yang sejati, merindukan kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Ya, kita masih memperingati suasana kemerdekaan. Ya, hari Selasa nanti pria akan bikin lomba, hari Rabu nanti wanita juga, hari Kamis nanti juga keluarga muda. Ya, semua dipenuhi dengan sukacita kemerdekaan. Nah, setiap orang pasti merindukan kemerdekaan yang sejati. Saudara berpikir, apakah kemerdekaan yang sejati? Saya tadinya berpikir kemerdekaan yang sejati itu, ya kalau kita mati, kita masuk ke sorga, itu benar-benar merdeka ya. Kita mati, kita lepas daripada dunia yang sesak, menyesakkan ini, dunia yang penuh dengan air mata ini, dunia yang penuh dengan tangisan, perjuangan, pergumulan, keringat, kerja keras. Ya, kemerdekaan yang sejati itu, saya tadinya berpikir, wah kalau saya mati, lalu masuk ke sorga, itu benar-benar merdeka. Nah, apakah seperti itu kemerdekaan yang sejati? Ya, kemerdekaan yang sejati, apakah seperti itu? Nah, saudaraku, sebenarnya kemerdekaan yang sejati itu kita bisa mengalaminya waktu kita masih di bumi. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kalau saudara mau benar-benar merdeka, kita harus mengetahui kebenaran itu. Kebenaran itu akan memerdekakan kita, bukan nanti tunggu kita mati. Kita lepas dari segala tekanan dunia ini, lalu kita masuk ke sorga, bukan seperti itu. Tapi sewaktu kita masih di bumi ini, kita bisa mulai mengalami kemerdekaan yang sejati. Ya, bukan juga keluar dari penjara,
Kalau orang yang selama ini terpenjara, wah pasti dia merindukan keluar dari penjara bebas. Tetapi bukan itu seperti itu kebebasan sejati. Ya, bukan juga kebebasan yang tidak ada aturan. Ya, kebebasan kan sudah enak, kita nggak diatur-atur lagi. Kalau di penjara kan masih diatur. Kita bebas dari aturan, ya. Bukan seperti itu. Nah, saudaraku, memang banyak orang yang merindukan kemerdekaan yang sejati. Dunia saja menawarkan kebebasan. Dia coba menawarkan kebebasan kepada setiap pribadi, lepas pribadi kita. Tapi percayalah, sumbernya dari mana? Kalau kita tahu sumber dari dunia itu hanya tipuan saja. Buat perasaan kita seperti merdeka, tetapi kita ditipunya, saudaraku. Ya, dunia berkata seperti ini. Ya, iblis memakai dunia, memakai prinsip-prinsip dunia. Ya, dia berkata, hiduplah sebebas-bebasnya. Ya, hidup sebebas-bebasnya. Ya, ikutilah kata hatimu. Nikmati semua yang bisa kamu nikmati. Nah, ini kan satu kebebasan, tapi menipu. Ya, kebebasan yang menipu diri kita. Nah, kalau saudara, ini contoh yang nyata aja, seorang yang sudah merasa bebas, ya, seorang pemuda yang merasa bebas untuk berpesta, untuk minum-minum dan mengkonsumsi narkoba. Ya. Pada awalnya terasa menyenangkan hal seperti ini, ya, terasa menyenangkan kebebasan seperti ini, bebas melakukan apa saja menuruti kata hati kita. Tetapi kemudian apa saudara? Kemudian ia mengalami kecanduan, mengalami keterikatan, ya, mengalami di mana satu fase dia tidak bisa berhenti, dia sakau. Apakah seperti itu kebebasan yang ditawarkan oleh dunia kepada kita, kita mau rasakan? Ya, kebebasan seperti itu malah berubah menjadi perbudakan. Ya, malah kita rasa nggak bebas lagi. Tadinya kita merasa bebas mau lakukan apa saja. Tapi ketika sudah kecanduan, ketika kita tidak bisa lepas lagi, nah itu baru perbudakan, kita dibudak, menjadi budak kembali. Ya, mengalami ketidakmerdekaan. Walaupun kita hidup di zaman merdeka seperti ini. Kita mengalami perbudakan. Nah, pertanyaan utamanya, apakah kebenaran itu dan bagaimana kebenaran itu memerdekakan kita? Ya. Apakah kebenaran itu dan bagaimana kemerdekaan itu, kebenaran itu memerdekakan kita? Yang pertama, saudaraku, kita lihat kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Kebenaran itu adalah siapa? Yesus itu sendiri. Kita sudah membaca tadi dalam Yohanes 8 ayat 32. Ya, kamu akan mengetahui kebenaran itu dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kalau kita melihat di sini Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini saudaraku kebenaran yang akan memerdekakan kita. Yesus yang menjaminnya. Yesus yang adalah standar kebenaran itu. Ya, bagi kita orang percaya, orang Kristen, kita punya standar kebenaran. Standar kebenaran kita adalah Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam firman-Nya itu standar kita. Kalau kita bicara kebenaran, banyak kebenaran yang bisa diklaim oleh orang dunia. Kebenaran menurut versi-versi mereka sendiri. Kebenaran menurut versinya mereka, ya. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, standar kebenaran kita adalah Yesus. Ya. Nah, saudaraku, kebenaran ini bukan sekedar pengetahuan, kita mengetahui kebenaran, kan kita mengetahui, nah tapi
Pengetahuan itu ya di dalam bahasa aslinya kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani disalin dengan kata ginosko. Dari kata ginosko itu kita mengetahui kebenaran itu sebenarnya ada di situ unsur pemahaman, ada di situ unsur pengenalan, ada di situ unsur pengalaman. Ya, pengalaman kita dengan kebenaran, pengenalan kita paham tentang kebenaran, kita mengalami, ya, kita mengenal kebenaran itu dan mengalami kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu yang adalah Yesus itu yang akan memerdekakan kita. Ya, kebenaran itu adalah pribadi Yesus sendiri, saudaraku. Di mana kita mengenal, kita tidak sekedar tahu, tapi kita mengenal Dia, kita punya pengalaman pribadi dengan Dia. Nah, itu baru satu kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Kalau cuma tahu sih, pengetahuan itu tidak memerdekakan kita memang. Ya banyak orang tahu tentang ini tidak boleh, itu tidak boleh, dosa, tetapi masih dilakukan. Ya. Masih banyak di antara kita yang sudah tahu kebenaran firman Allah, tahu, ya, tetapi apakah benar-benar kita menolak itu dosa? Nah, tidak banyak, saudaraku. Terus terang saja, saudara, apa yang saudara ketahui itu belum tentu memerdekakan kita. Kalau supaya Dia dapat memerdekakan kita itu memang harus kita pahami benar-benar dan menjadi pengenalan kita kepada pribadi kebenaran itu dan juga jadi pengalaman kita supaya kita benar mengalami kebenaran itu. Dan kebenaran itu firman Allah katakan memerdekakan kita. Nah, mengenal Yesus sama dengan kita mengenal kebenaran itu. Ya. Mengenali Yesus sama dengan mengenal kebenaran itu, dan mengenal Yesus sama dengan hidup merdeka. Ya, mengenal Yesus itu adalah satu kehidupan yang benar ini dibebaskan. Pengenalan kita kepada Yesus, pemahaman kita kepada Yesus, dan ditambah pengalaman kita dengan Yesus itu membawa kemerdekaan, membawa kebebasan sejati. Ya, bukan waktu kita mati, justru kita harusnya menikmati kemerdekaan itu, masih hidup kita. Masih hidup dan menjadi alat kebenaran itu, supaya kebenaran itu diberitakan juga di orang-orang lain, supaya semua orang juga dapat mengenal kebenaran itu. Nah, saudara, apakah saudara sudah benar-benar merdeka? Karena sudah mengenal Yesus? Apakah saudara sudah benar-benar mengenal Yesus, punya pengalaman dengan Yesus? Saya yakin dan percaya, saudaraku, pengalaman saudara dengan Yesus itu akan membuat kita merdeka, membuat kita merasakan kemerdekaan sejati, kebebasan di dalam Kristus. Nah, yang kedua kita lihat, kebenaran itu membuka mata kita terhadap tipu daya dosa. Ya. Kita tadi mengetahui kebenaran, tetapi kebenaran itu harus Dia membuka mata kita sampai kita benar-benar sadar. Kita menyadari bahwa kita sedang ditipu oleh dosa, kita sadar, dan itu memberi kemerdekaan kepada kita. Ya. Yohanes 8 ayat yang ke-34, kita baca. Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sadar nggak kita? Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita baca ayat ini, tapi sadar nggak kita? Setiap perbuatan dosa kita itu menjadikan kita hamba dosa. Makin sering kita lakukan itu, makin kita tidak sadar, makin kita terjerat dalam dosa. Makin sering kita lakukan itu,
kita terikat. Dan lama-kelamaan kita menjadi budak dosa kembali. Padahal kita sudah dilepaskan oleh darah Yesus. Padahal kita sudah ditebus dengan pengorbanan Yesus. Tetapi perbuatan kita, ketidaksadaran kita, itu yang menyebabkan kita masih ditipu oleh dosa. Sehingga kita tidak sadar, kita berpikir, nggak apa-apa, buktinya aku nggak mengalami penghukuman. Ya. Kalau melakukan dosa itu memang tidak seperti makan cabai, ya, langsung pedas, langsung kerasa efeknya. Tetapi saudaraku, ya, kalau kita bisa tarik ujungnya, kalau sampai ke ujung, maksud saya, sama, kita pasti akan mengalami yang namanya pedas itu. Penghukuman karena dosa itu. Kita tarik aja. Ya. Kalau kita lakukan terus-menerus tindakan ini, tindakan perbuatan dosa ini, kira-kira apa yang akan terjadi di minggu depan, di bulan depan, di tahun yang ke depan? Membuat kita menjadi lebih terikat dengan dosa, membuat tidak mudah melepaskan dosa. Ya. Itulah setiap orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Nah, dunia menawarkan memang kebebasan yang palsu. Dunia menawarkan kebebasan yang palsu seperti ditawarkan kepada kita, hiduplah sesukamu. Hiduplah sesuka kita. Meskipun itu dosa. Hamba Tuhan nggak ada Bapak Gembala, nggak ada kami penatua. Yuk, nggak ada yang tahu. Nah, saudaraku, hati-hati. Dunia memang menawarkan turuti kata hati kita. Ya, meskipun itu dosa. Padahal dosa nanti akan membawa kita ke arah perbudakan lagi. Membawa kita ke arah budak dosa kembali. Padahal kita sudah dilepaskan, kita sudah dibebaskan. Ya. Kebenaran Yesus membuka mata kita untuk melihat ini tipu daya iblis. Ya. Kebenaran itu dan memberikan kita kemerdekaan, memberi kita satu kesadaran. Oh, apa yang aku lakukan itu berdosa ternyata. Apa yang aku lakukan itu tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Itu membuka mata kita. Ya. Itulah bagaimana bisa kemerdekaan itu, bagaimana bisa kebenaran itu memerdekakan kita. Kebenaran itu akan membuka mata kita dan menyadari tentang tipu daya iblis, tipu daya dosa untuk kita. Nah, marilah supaya kita tersadar, kita sungguh-sungguh mau kembali kepada kebenaran itu. Ya, kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, yang ketiga, saudaraku, kebenaran yang memerdekakan itu, ya, kebenaran yang akan memerdekakan itu, kita mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kita, itu membawa kita kepada kemerdekaan yang sejati. Ya. Sekali lagi saudaraku, kebenaran membawa kita kepada kemerdekaan yang sejati. Kita mengalami satu kemerdekaan yang sejati. Itu dari kebenaran yang kita ketahui, yang kita alami saudaraku, itu akan membawa kita kepada kemerdekaan yang sejati. Nah, saudara sudah benar, sudah tepat ada di tempat ini mendengarkan kebenaran, dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Ya, kebenaran yang kita ketahui itu sudah baik karena Yesus sendiri yang menjadi kebenaran itu. Sehingga kita tahu kebenaran itu, kita alami kebenaran itu, terus setelah berjalan dalam kebenaran itu akan menuntun, memimpin kita kepada kemerdekaan yang sejati. Yohanes 8 ayat 36 kita membaca ini. Yohanes 8 ayat 36. Apabila anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.
Ya, saudara sudah mengalami kemerdekaan sejati? Ya. Dari setiap firman yang kita dengar itu kebenaran dan memberi kita, menuntun kita kepada kemerdekaan yang sejati. Ya, dari anak itu sendiri memerdekakan kita, maka kamu pun akan benar-benar merdeka. 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 Merdeka dari apa, saudara? Ya, kita memang tidak terpenjara, kita tidak terkurung, tapi kemerdekaan dari, coba kita lihat, kita renungkan, rasa bersalah. Masih ada yang bawa rasa bersalah sampai hari ini? Kemerdekaan bebas dari rasa bersalah. Ini pernah dialami oleh Petrus. Sampai di penghujung pengiringannya kepada Yesus sebelum Yesus naik ke sorga, saudara lihat Petrus. Sebelum ditanya oleh Yesus, dia memang pede ya. Begitu ditanya oleh Yesus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Wih, itu satu pertanyaan yang tajam, saudaraku. Pertanyaan yang kedua lagi, sama Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus belum menangkap dengan hatinya bahwa Petrus benar-benar mengasihi Tuhan. Dia bilang ini, Tuhan engkau yang tahu. Aku mengasihi engkau. Belum cukup 2 kali. Pertanyaan yang ketiga membuat Petrus mulai apa? Mulai menangis. Saudaraku, ini satu pertanyaan yang menggetarkan hati Petrus. Yesus tahu dia punya rasa bersalah yang begitu besar. Tadinya dia berkata, kalau murid-muridmu meninggalkan engkau, kalau murid-murid yang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku bersedia mati demi engkau. Tapi di hadapan Petrus yang baru ngomong seperti itu, Yesus katakan, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Waduh, Petrus gaya arogannya, dia tidak terima. Waktu dia tidak terima itulah sebenarnya dia sudah mulai jatuh. Waktu dia ditanya apakah engkau benar adalah murid Yesus, penyangkalan yang pertama, dia masih aman, rasa aman. Mulai rasa bersalah sih, tapi masih aman. Pertanyaan kedua, masih rasa enggak apa-apa. Pertanyaan yang ketiga, engkau kan murid Yesus. Engkau bersama-sama dengan Yesus selama ini. Dia bersumpah. Dia bersumpah sampai sumpah mati. Aku tidak kenal. Aku tidak kenal. Bukan manusia yang ingatkan dia. Ayam. Ayam, kokokan ayam. Kiranya Tuhan juga bisa pakai apa saja untuk mengingatkan kalau kita sedang jatuh dalam keangkuhan kita. Ya, dalam perbuatan kita. Yang bagi Allah kesombongan, kearogansian. Ini Petrus dari rasa bersalah yang menekan dia. Bertemu dengan Yesus, Yesus hanya lihat dia. Waktu Yesus lihat dia tertunduk dan menangis dengan hati yang hancur. Tapi syukur Petrus bisa bertobat dia bisa bertobat kembali. Ya, kalau Yudas dia penyelesaiannya dia bunuh diri, rasa bersalahnya begitu dalam sehingga dia tidak bisa lari dari rasa bersalah selain kematian Yudas. Nah, Petrus dia masih punya kesempatan.
Nah pagi ini pertanyaannya, apakah masih ada rasa bersalah saudaraku? Masih rasa bersalah, ada pengalaman-pengalaman yang lalu yang kita buat yang tidak bisa kita ulangi kembali. Rasa bersalah itu terus menerus mengikuti kita. Padahal kita sudah, inilah, kalau saudara tahu kebenaran itu akan memerdekakan kita. Apa rasa bersalahmu? Ya, pengalaman masa lalumu yang membuat engkau tidak berani berdoa. Berdoa rame-rame sih bisa, tapi berdoa sendirian. Engkau takut berdoa sendirian. Itu lahir dari rasa bersalah. Bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa takut. Ini dialami oleh Saul, seorang raja yang gagah, lebih daripada orang Israel semua. Siapa yang tidak kenal Saul? Dia dipilih karena kegagahannya. Tapi walaupun gagah, saudaraku menghadapi Goliat, ada rasa takut. Seluruh pasukannya yang disuruh maju, nggak ada yang berani. Saudaraku, apakah hari ini juga masih ada rasa takut untuk kita menghadapi kehidupan ini? Menghadapi kenyataan hidup bahwa hidup ini tidak mudah. Menghadapi sesuatu hal yang kita memang harus hadapi, tetapi ada rasa takut. Kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita nggak sanggup menghadapinya. Dan itu membuat kita putus asa untuk tetap setia ikut Tuhan, untuk tetap bertahan. Saudaraku, ada seorang yang bernama Daud. Ya, Daud ini kalau saudara lihat ukurannya sama Goliat, itu antara tangan ini seperti ini. Ini Daud, ini Goliat. Begitu orang muda ini masih muda sekali. Dibandingkan dengan Goliat, itu mesin perangnya Filistin. Ya, gagah tegap. Ujung tombaknya itu aja berapa kilo. Tapi bagi Daud tidak ada ketakutan untuk menghadapi musuh yang begitu besar. Tidak ada ketakutan. Karena dia tahu kebenaran yang membuat dia merdeka. Kebenaran itu adalah dia tahu bahwa yang memimpin dia, yang menyertai dia adalah Tuhan yang besar, lebih besar daripada Goliat. Goliat, engkau datang aku dengan pedang dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Nama Tuhan. Nama Tuhan itu jaminan. Ya, nama Tuhan itu satu kalau kita kenal, misalnya saja, maaf ini, menyebut satu merek ya, iPhone. Apa yang dibayangkan saudara iPhone? Apa yang dibayangkan saudara? Wow, mahal, ya, branded. Apalagi? Nah, nama itu mewakili apa? Ada sesuatu yang di dalam nama itu, bukan cuma sekedar nama. Nama itu di belakangnya ada satu kekuatan yang besar, yang kita hormati. Sebut saja nama-nama besar. Ini nama Tuhan yang dibawa oleh Daud. Kamu datang dengan pedang dan lembing yang besar, tetapi aku datang dalam nama Tuhan. Wah, keberanian seperti apa kita bisa miliki seperti ini kalau memang tidak punya pengalaman, tidak punya pengenalan kepada kebenaran. Daud punya pengenalan. Dia punya pengalaman dengan kebenaran. Dia yakin, dia pede waktu maju menghadapi Goliat, saudara. Ini, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada satu lagi, ya contoh. Bebas dari masa lalu.
Ini adalah bicara tentang perempuan Samaria. Perempuan yang punya banyak suami, bukan suaminya. Ya, dia tinggal sekarang sama laki-laki yang keenam. Dia sudah punya banyak pengalaman dengan pria, ya dengan cinta. Dan semuanya menyakitkan. Semuanya bikin sakit hati, bikin luka hati. Itu sebabnya dia datang ke sumur Yakub itu siang-siang dia datang, dia timba sumur, siang-siang nggak ada orang. Dia nggak tahu ada Yesus di sana. Yesus tahu ini perempuan punya beban masa lalu, rasa malu yang mengikuti dirinya. Dia memang tidak dalam penjara, dia tidak dalam tekanan yang begitu berat dari orang-orang, tetapi dia punya tekanan dalam jiwanya. Rasa malunya begitu besar, saudaraku. Masa lalunya, masa gelap kehidupannya. Nah, apakah di sini juga ada yang masa lalunya begitu gelap sehingga kita malu kenal orang? Kita datang ke kebaktian di ibadah raya, memang tidak saling kenal kita, ya mungkin bisa kita datang, orang gak kenal kita, pulang orang juga tidak nyapa kita, tidak kenal kita. Mungkin karena masa lalu kita. Nah, ada berita baiknya adalah kebenaran itu akan memerdekakan dirimu. Amin? Amin? Tidak dengar saya? Amin? Oh, haleluya. Ini satu kebenaran yang memerdekakan kita. Nah, ada banyak. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita semua? Adakah yang masih beban masa lalu, kita belum bebas dari dosa, dari kepahitan, dari dendam yang masih kita bawa, dari materialisme, takut miskin? Jangan pikir ini penyakit tidak menjangkiti semua orang, termasuk orang kaya sekalipun. Takut miskin. Itu sebabnya orang-orang seperti itu ya, jahat kikir-kikir sekali. Nah. Tetapi di tempat ini tidak ada. Haleluya. Haleluya. Tidak ada orang yang kikir di sini. Bebas dari standar dunia. Standar dunia. Ya. Pakaian, kalau kita pakai baju mesti bahan wool. Kalau pakaian dari bahan biasa gatel kulit kita. Standar kita tinggi. Sepatu mesti bagus. Ya, tas bermerek. Kalau enggak tas enggak bermerek, enggak kepake. Standar dunia. Apakah kita bisa bebas dari hal-hal seperti itu? Apakah kita bisa bebas dari hal seperti itu? Ada berita baiknya. Ya, anak itu memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Kamu akan mengetahui kebenaran itu akan melepaskan dirimu. Ada banyak segala sesuatu jawaban itu ada dalam firman Tuhan. Ada dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun masalahmu, ada jawabannya di dalam firman ini. Masalahnya kita buka ini saja tidak pernah. Kita cuma dengar di gereja. Jujur. Benar enggak? Alkitab sih ada, tapi debuan. Berdebu sudah. Tidak pernah kita sentuh. Bagaimana kebenaran yang ada di dalamnya itu memerdekakan kita. Padahal sudah dijamin oleh Yesus kemenangan kita. Padahal sudah dijamin oleh Yesus kemerdekaan kita. Tetapi kita tergantung kepada kita. Apakah kita tahu kebenaran itu? Punya pengenalan kepada kebenaran itu. Dan punya pengalaman dengan kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Lihat gambar ini.
Lihat. Bayangkan, saudara memikul ransel penuh batu, saudara tidak sadar. Ya, beban berat sekali rasanya, sesak, batu semua. Batu rasa bersalah, batu ketakutan, batu masa lalu, batu-batu dosa, batu kepahitan, batu dendam kesumat, batu materialisme, batu-batu standar dunia. Sehingga kita tidak merdeka. Kita sendiri yang membuat kita jadi beban ini. Kalau dulu orang di zamannya Taurat ya, itu memang dikenakan hukum-hukum itu oleh ahli-ahli Taurat. Menaruh beban. Ya. Nah sekarang kita hendak ditaruh beban, tetapi kita sendiri yang naruh beban. Saudara tidak sadar, taruh beban. Dan saudara pikul setiap hari. Setiap hari. Membuat saudara tidak merdeka. Memuji Tuhan berat. Ya, melompat. Tadi nyanyinya melompat. Berat saudaraku. Tidak ada sukacita. Nah Yesus datang mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Ya. Ini aplikasi untuk jemaat. Yuk mari kita lihat. Hendaklah kita mengetahui kebenaran itu, memahami dan punya pengalaman dengan kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Yang pertama, kenali kebenaran itu. Saudara mau kenali kebenaran? Saudara mau kenali kebenaran itu? Saya tidak dengar aminnya. Amin. Mau kenali kebenaran? Sungguh-sungguh mau? Coba perhatikan yuk. Satu saja dulu. Apa beban yang paling berat yang saudara alami sampai hari ini? Coba kenali kebenaran. Kebenaran apa ya bicara tentang persoalanmu? Kebenaran apa yang berbicara tentang masalahmu? Dicoba aja. Satu aja dulu. Kenali, harus kita kenali, kita pahami. Tuhan jadikan pengalaman di dalam diriku. Mengalami kebenaranmu. Ya, itu sebabnya kita harus baca dan renungkan firman Tuhan. Supaya sari-sari dari firman Tuhan itu bentuk rema yang Tuhan bicara kepada diri kita secara khusus itu kita bisa tangkap keluar dari firman Tuhan ini menjadi satu hal yang menyegarkan jiwa kita, yang menyegarkan hidup kita. Kita baca dan kita renungkan firman itu. Yang kedua, hiduplah di dalam pertobatan. Hiduplah, baca sama-sama, 2, 3, hiduplah. Hiduplah tanpa pertobatan tidak ada kemerdekaan. Saudara, percuma memang kita berusaha mengetahui kebenaran ini kalau kita tidak bertobat. Bertobatlah, bertobat itu tinggalkan apa yang kita bisa tinggalkan, masa lalu, semua dosa, semua beban berat, lepaskan dan serahkan kepada Yesus. Yesus sudah menang di kayu salib untuk kita semua. Ya, hiduplah dalam pertobatan. Terus melakukan pertobatan setiap hari, bertobat itu. Sebab banyak kelemahan kekurangan kita. Justru setiap hari kita harus bertobat. Ya, saya pun harus bertobat saudaraku. Setiap hari ada kelemahan-kelemahan yang memang saya harus lepaskan dan punya pergumulan yang berat terhadap kelemahan-kelemahan itu. Ya. Tapi mau nggak mau saudaraku, daripada beban itu tambah berat, lepaskan. Itulah bertobat. Ya. Terus bangun hubungan dengan Yesus. Tanpa ini kita juga jadi orang Kristen yang hanya Kristen-Kristenan. Ya. Kalau kita tidak bangun hubungan dengan Yesus, dialah jaminan kebebasan kita. Dialah, kalau saudara berada di dalam Dia, jaminan kebebasan itu Dia memang berikan kepada kita.
Ya, jaminan kebebasan untuk apa? Untuk melayani Dia. Kebebasan untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya. Kebebasan untuk menyenangkan Tuhan. Kebebasan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kebebasan yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Kebebasan dalam kita melayani Dia tanpa ikatan apapun. Itu kebebasan sejati yang saudara bisa berikan. Nah, hiduplah sesuai dengan kebenaran itu. Pertahankan terus kebenaran itu, yang akan menuntun kita kepada kemenangan, kemenangan iman. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kita kemenangan. Saudara mau diberikan kemenangan? Saudara mau diberikan kemenangan? Saudara mau diberikan kemenangan? Pertahankan terus hidup yang benar itu. Semakin saudara kenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat yang terakhir ini. Baca sama-sama ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan, melepaskan. Dia membebaskan kita dari semua tekanan, dari beban-beban, dari kelemahan-kelemahan, dari beban-beban dosa, dari beban-beban yang tidak perlu kita pikul. Dan supaya perjalanan kita sampai langkah yang terakhir tetap sekali Yesus, Yesus kau kebenaran. Mari kita bangkit.